Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, cuma sebelum kita lanjut ya membahas pergerakan teknikal ini lebih lanjut, ada baiknya kita cek news dulu ya. Jadi di sini kalau kita lihat untuk hari ini ya, news saya itu ada di jam 2 siang. Itu pertama ya, mungkin ini di luar XAUUSD, tapi ada CPI dari Pound Sterling ya, atau GBP. Itu kalau kita lihat dari forecastnya dari 4,0 ke 3,5 ya untuk forecastnya. Kemudian ada di jam 3.45 yaitu dari Euro ya, ini ada ECB Presiden ya, speech ya di sini di jam 3.45 sore. Kemudian ada dari USD itu nih satu ya, ini mengenai crude oil inventory gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat dari USD sama GBP dan juga Euro untuk hari ini. Nah, tapi kalau kita lihat untuk yang news utamanya untuk hari ini atau lebih tepatnya subuh nanti, itu ada FOMC itu di jam 1 subuh ya, di hari Kamis nanti ya, 21 Maret. Itu kalau kita lihat memang dari Fed interest rate decision-nya 5,5, artinya tidak ada penurunan ya, atau tidak ada pemangkasan suku bunga gitu. Seperti yang kita lihat juga dari Fed Watch Tool ya, dari CME Group ini. Kalau untuk bulan ini yaitu tidak ada pemangkasan suku bunga, itu masih tepat di 99,0% gitu. Artinya dari hasil ya data inflasi dan juga data tenaga kerja minggu kemarin ya, atau yang sudah direportkan, nah itu tuh kalau kita lihat memang masih jauh target inflasinya itu dari Fed itu sendiri gitu ya. Terakhir kemarin kan 3,2 gitu kan teman-teman ya. Sedangkan Fed itu kan menargetkan sekitaran 2% gitu. Nah ini tuh ternyata bulan ini reportnya itu mengalami kenaikan dari 3,0 ya ke 3,2 ya. Jadi ya memang Fed itu bahasa itu kayak dia bilang terlalu dini kalau misalkan dia ingin memangkas suku bunga karena masih jauh dari target inflasinya gitu. Walaupun kalau dia bilang sih secara nggak langsung ekonomi memang sudah mulai bertumbuh ya, hanya saja agak lambat bertumbuhnya gitu kan, cuma memang perlahan dan pasti gitu teman-teman. Nantinya juga kalau kita lihat di bulan Juni ya, gosip-gosipnya itu Fed itu baru akan memangkas atau melakukan pemangkasan suku bunga gitu teman-teman. Tapi let's see aja nanti bagaimana ya gitu ya teman-teman ya. Oke, dampaknya apa yang pertama dari apa ya, saya kayak tidak ada pemangkasan suku bunga di bulan ini, yaitu adalah kenaikan dari DXY. Seperti yang kita tahu ya, DXY ini sudah mengalami rebound ya sejak dari level terendahnya itu di 102,7 ya. Dan saat ini dia rebound sampai kurang lebih ke angka 104 pas gitu teman-teman, di sini ya 104 gitu. Ini adalah highest level untuk si DXY, dan dia juga ngebreak dari area main level dia kalau kita perhatikan di 4 hours ya. Oke, ini 4 hours ini di breakout. Dan saat ini pun kalau kita lihat dia sedang berada di area resisten yang cukup kuat, yaitu di 103,95 ya. Kalau kita lihat sini ada multiple rejection di area sini, kemudian sini juga ada multiple rejection juga gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan memang ya selama dia masih bertahan ya, atau bahasa itu di bawah 103,95 ya, kita bahas yang saat ini dulu gitu ya. Ini DXY ada potensi untuk turun kembali, retest ke area main levelnya dia di sini gitu. Itu di 103,67 gitu teman-teman ya, untuk retestnya dia. Ini kan area breakout dia juga gitu ya teman-teman ya, di sini gitu. Nah, tapi kalau misalkan hasil statement ya, kan pasti DXY juga untuk hari ini ya, selama all day long itu dia pasti juga akan cenderung sideways. Kenapa? Karena pelaku pasar yaitu juga akan menanti hasil statement ya, atau menanti statement dari si FOMC atau dari si Fed itu sendiri pada saat FOMC nanti gitu. Walaupun memang ya harusnya secara normali ya, ketika suku bunga tidak jadi dipangkas, memberikan dampak yang positif untuk si DXY, itu harusnya DXY bisa naik kembali ke area main resisten dia di sini ya, di 104,19 sampai 104,38 gitu teman-teman. Harusnya gitu kan. Tapi ya let's see nanti bagaimana, tergantung dari statement dari Fed itu sendiri gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan hasil statementnya kurang memuaskan, maka DXY akan pullback ya dari range level ini, dari range level tertingginya dia, untuk retest kembali ke main level yaitu di 103,6, atau bahkan bisa ke area terendah dia di sini di 103,48 sampai 103,44 gitu teman-teman. Oke.
Jadi itu untuk DXY gitu teman-teman. Ya oke, kemudian ini clear ya untuk DXY ya, berdasarkan dari Fed-nya juga itu ya. Ya, jadi ini tinggal tunggu ya komentar dari si Fed itu sendiri pada saat FOMC nanti ya, untuk next movement dari si indeks dolar ini sendiri gitu teman-teman. Nah, nanti kalau kita lihat juga untuk gold ya, gold ini juga kalau kita perhatikan kemarin dia pullback ya dari angka 162 ya, atau 2162 ya di sini. Nah, ini kemarin saya udah dapat sell nih sampai kurang lebih ke 48 gitu teman-teman ya, untuk sell poinnya. Nah, kalau kalian ada dapat sell juga, congrats untuk kalian semua. Dan kalau kalian ada dapat buy juga nih, congrats juga, karena untuk area sini ya, kalian ini ada sedikit rejection yang bisa kita bahas gunakan untuk buy point lagi. Ya, ini kalau kalian dapat buy juga, congrats juga untuk kalian semua ya kan. Kalau kemarin saya nggak dapat buy, cuma dapat sell doang gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu sudah rezeki ya kan gitu loh. Nah, ini kalau kita perhatikan juga ya, selama beberapa jam ke belakang ya, untuk saat ini dari jam, mungkin kita enaknya ngomong dari jam 3 subuh ya, jam 3 subuh, jam 5, jam 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini si goldnya ini ya udah mulai sideway nih gitu ya teman-teman ya, dia udah mulai sideway dengan area support di 157 dan resisten untuk saat ini itu ada di 160-an gitu untuk resistennya. Tapi perlu kita pantau untuk hari ini adalah struktur harga dari si gold ini untuk intraday gitu teman-teman. Jadi kalau dari intraday 4 hours-nya dulu nih enak ya. Mungkin kita masuk ke 4 hours dulu. Nah, untuk si intraday 4 hours-nya ini itu dia masih downtrend ya. Untuk 4 hours-nya masih downtrend, dan perlu kita pantau ya untuk sehari ini adalah current height-nya dia. Ya, dimana current height dia itu ada di 162 di sini ya, ini resisten yang kita tandain nih ya. Oke. Nah, kenapa ini disebut dengan current height? Karena current low dia ada di sini nih, current low dia di 148 gitu. Oke, jadi ini current low-nya dia naik ke sini jadi current height. Oke, karena untuk current height yang sebelah sini, current low-nya itu di sini gitu teman-teman gitu. Sedangkan ini dia sudah membuat low yang baru, berarti current height-nya itu ada di 162 gitu teman-teman ya gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan secara struktur harga ya, ini kan dia masih downtrend karena juga dibantu dengan garis trend line ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini trend line-nya dia. Nah, ini selama dia bertahan di bawah 162 ya secara technically ya, dan juga trend line, itu dia masih akan ada penurunan lagi, otoritas kembali ke 148 gitu potensinya gitu teman-teman ya gitu, ke 148 sampai 144 gitu penurunannya untuk saat ini, yang memang bahasa itu kayak terendahnya dia gitu. Tapi kalau misalkan mau worst case nya lagi ya, dia bisa lanjut turun sampai kurang lebih ke 134 ya, dan juga 130-an gitu di area support atau current low yang ada di sini sebelum dia mengalami kenaikan ke harga ATH-nya itu sendiri itu teman-teman. Ya, memang secara pergerakan untuk gold ini mengalami apa ya, bahasa itu kayak mengalami selling pressure gitu ya untuk si gold ini sendiri gitu. Nah, ini artinya selama di bawah 162 kita masih coba cari area selling point ya. Tapi kalau untuk saya pribadi ya gitu ya, tapi kalian boleh silakan sesuaikan dengan pandangan kalian, karena saya yakin untuk technically ya seperti ini ya, kita lihat chart kita di depan ya, setiap trader pasti memiliki ya pandangannya masing-masing, dan bahkan bisa sangat banyak metodenya gitu teman-teman ya gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk saya selama di bawah 162 saya masih cari selling point ya. Kalau sudah di atas 62 ini kan dia sudah break nih dari area resisten yang di sini ya, dan juga dia sudah break dari current height-nya dia gitu. Berarti kan ada potensi dia merusak tren turunnya dia gitu teman-teman. Dan juga ditambah dia pasti ngebreak juga nih dari trend line-nya dia gitu kan di sini gitu. Nah, itu baru kita tunggu dari tes lagi ke 62 ya, cari buy point ya, atau konfirmasi buy di 30 atau 15 menit dengan target nanti mungkin di 66 ya, sampai tertinggi di 70-71 kembali targetnya gitu teman-teman, untuk target dari buy-nya dia gitu teman-teman. Oke, tapi kalau misalkan hasil ya, misal pada saat FOMC nanti dan memang DXY itu dikabarkan menguat ya, maka gold ini kemungkinan besar akan potensi untuk tidak break dari 62 lalu lanjut turun ke 48, 44 atau bisa break dari area 44 ini ya, lalu lanjut ke 40 sampai 34 gitu teman-teman untuk malam ini gitu. Tapi kalau misalkan hasilnya memang kurang memuaskan dari statementnya, maka gold itu ya
kan, terus DXY turun nih ya kan, maka gold bisa break di 62 ya, dan ada potensi untuk lanjut ke 70, 71 atau bahkan ke 76 kembali gitu. Oke. Ya, jadi let's see ini nanti bagaimana ya. Untuk hasil statement FOMC itu kita hanya bisa lihat ketika ya si Fed itu sudah mengumumkannya gitu. Kalau untuk saat ini belum bisa gitu kan, soalnya itu kan speech ya, jadi memang terjadi ya di saat itu juga gitu, waktu itu juga gitu teman-teman ya. Cuma kalau kita lihat memang dari pandangan ya, dan juga dari data yang ada ya, dan juga dari pergerakan normalinya ya, kalau misalkan dia anomali ya berarti kan di luar normalnya market ya. Tapi kalau normalnya statementnya bagus, terus suku bunga tidak diturunkan ya kan, DXY naik, berarti gold itu ada potensi turun gitu teman-teman ya. Itu kalau kita berdasarkan dengan data yang ada untuk saat ini gitu ya. Nah, ini ada potensi turun juga gitu. Oke, untuk si gold ini sendiri gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan kalau ada perbedaan pandangan saya mohon maaf, dan silakan kalian diskusikan di kolom komentar gitu, supaya kita juga bisa menambah ya pandangan-pandangan kita ya ke depannya itu bagaimana gitu teman-teman. Soalnya juga kalau kita lihat di 4 hours ini ya, untuk gold ya ini kan resisten dia, ini kan supportnya dia nih ya kan. Nah, ini dia breakout gitu, di sini dia breakout, nah ini jadi resisten gitu. Makanya ini yang kenapa saya tuh bilang saya masih coba fokus sell ya, selama dia belum bisa break dari si 62 ini gitu teman-teman. Oke. Walaupun kalau dari volume ya, untuk 4 jam memang masih seller dominance ya, untuk seller dominance ini untuk volumenya, sedangkan untuk 1 jam masih buyer dominance, jadi volumenya ini masih rancu gitu. Sedangkan kalau kita turunin untuk time frame entry, ini gold ini masih sideways gitu, artinya dia belum ada pergerakan yang signifikan atau pergerakan area yang jelas gitu. Si marketnya pun masih nunggu gitu. Kenapa saya bilang masih sideways? Karena volume juga menunjukkan kategori sideways, antara buyer sama sellernya ini imbang-imbang gitu teman-teman ya. Kalau ini ciri-ciri volume sideways, berbeda ya kalau misalkan seperti ini ya gitu. Ini kan mendominasi gitu teman-teman. Oke, ini mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Oh iya, satu lagi saya mau sampaikan mengenai pivot level. Nah, untuk hari ini pivot levelnya itu berada di level 155 ya. Untuk CPR itu atau Central Pivot Range itu ada di 155 pas ya, sampai 156 gitu teman-teman. Jadi kalau untuk saat ini ya, kita misalkan dapat sell ya di kurang lebih 60 atau 62 ya, target kita masih ke pivot level dulu nih di sini di 155 gitu. Ya, kalau kita mau wholesale lebih jauh, berarti kita harus tunggu harga untuk break dari pivot level. Nanti targetnya ke S1. S1 itu di kurang lebih 150-an, 149 ya di sini ya teman-teman ya gitu. Oke, jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan dulu ya. Dan nanti kita juga bisa cari nih peluang ya, sedikit scalping buy ya di area pivot level ini sendiri gitu. Oke, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.